Pernahkah kita berpikir apa makna sebenarnya dari keberadaan kita? Semua yang kita lihat, yang kita sentuh, yang kita anggap nyata, apakah benar-benar ada? Atau semua ini hanya bayangan dari keberadaan sejati? Konsep keesaan Tuhan dalam Islam bukan sekedar keyakinan teologis, tetapi juga landasan ontologis. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dengan Allah. Jika Allah hanya satu-satunya keberadaan mutlak, maka semua selainnya hanyalah keberadaan yang dipinjamkan. Guru yang meneruskan tugas kenabian memahami hal ini dan menjadikannya sebagai fondasi dalam mendidik. Ketika kita melihat dunia, kita melihat keberagaman manusia, hewan, tumbuhan, bintang-bintang, dan galaksi. Tetapi apakah mereka ada dengan sendirinya? Tidak. Semua yang kita anggap ada sebenarnya hanyalah bayangan keberadaan yang bergantung pada Allah. Maka, memahami kalimat La ilaha illallah bukan sekedar mengakui bahwa hanya Allah yang patut disembah. Lebih dalam dari itu, kita memahami bahwa tidak ada keberadaan sejati kecuali Allah. Semua yang ada hanyalah pantulan dari cahayanya. Guru tipe penulis tugas kenabian bukan sekedar pengajar ilmu, tetapi pembimbing jiwa. Ia tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan keyakinan mendalam akan keberadaan Allah sebagai kebenaran mutlak. Aksiomatik, sesuatu yang tidak perlu pembuktian karena sudah melekat dalam kesadaran manusia. Dalam Islam, ini dikenal sebagai fitrah, di mana setiap manusia diciptakan dengan naluri untuk mengenal Tuhan. Tanpa syarat, tanpa sebab akibat. Keberadaan Allah tidak bergantung pada apapun. Allah adalah wajibul wujud, wujud yang niscaya, yang tidak memiliki sebab keberadaan. Ia bukan efek dari suatu sebab, karena ia sendiri adalah al-awwal dan al-akhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Allah adalah satu-satunya yang benar-benar ada. Segala sesuatu selainnya hanyalah eksistensi yang diberikan keberadaan olehnya. Dan pada hakikatnya akan kembali kepada ketiadaan jika Allah menghendaki. Ilmu bukan hanya sekumpulan fakta yang harus dihafal. Ilmu sejati adalah cahaya yang membimbing manusia dari kegelapan ke cahaya. Guru yang memahami hal ini tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membantu siswa menemukan kebenaran. Sebagaimana matahari tidak memberikan cahayanya untuk dirinya sendiri, seorang guru juga tidak menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri. Ia menerangi, menuntun, dan menghidupkan kembali fitrah manusia yang suci. Dalam Islam, manusia lahir sebagai fitrah. Fitrah adalah cahaya bawaan yang telah Allah berikan. Pendidikan bukan tentang memasukkan informasi baru ke dalam kepala siswa, tetapi tentang membantu mereka mengingat apa yang telah ada dalam fitrah mereka. Seperti konsep anamnesis dalam filsafat, pendidikan yang sejati bukanlah menjejalkan pengetahuan, tetapi menuntun siswa untuk kembali mengingat kebenaran yang telah ada dalam dirinya. Inilah tugas seorang guru tipe penerus kenabian. Membuka kunci-kunci dalam jiwa siswa-siswa agar mereka menemukan cahaya ilmu itu sendiri.
Ketika seorang murid memahami bahwa tidak ada kecuali Allah, ia akan menjadi manusia yang rendah hati. Ia tidak akan sombong karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah bayangan keberadaan. Ia tidak akan terlalu terikat kepada dunia karena dunia ini fana. Ia akan selalu berusaha mendekat kepada Allah karena hanya Allah yang benar-benar ada. Inilah esensi dari pendidikan karakter. Guru bukan hanya mendidik manusia agar cerdas, tetapi agar sadar bahwa kecerdasan sejati adalah kesadaran akan kefanaan dirinya dan kebesaran Allah. Sebagaimana seorang nabi yang membimbing umatnya menuju Allah, seorang guru harus membimbing siswanya untuk memahami bahwa mereka membutuhkan Allah. Mereka membutuhkan ibadah, bukan karena Allah butuh disembah, tetapi karena ibadah adalah kebutuhan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Guru tipe penerus tugas kenabian tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing siswa untuk memiliki akhlak yang baik dan mulia. Akhlak adalah cerminan dari keyakinan yang bersih dalam interaksi dengan sesama manusia, makhluk lain, dan alam semesta. Guru harus memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep keimanan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hidden rule dan hidden curriculum. Lebih dari sekedar profesi, peran ini mestinya melekat dalam individu guru. Apapun mata pelajaran yang dia ampu, guru tipe penerus tugas kenabian tidak hanya mengajarkan mata pelajaran secara eksplisit, tetapi juga menyelipkan nilai-nilai ini sebagai hidden curriculum dalam setiap pelajaran yang dia sampaikan. Dengan demikian, setiap pelajaran bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai, akhlak, dan kebijaksanaan. Guru yang membawa misi kenabian akan menjelma menjadi hidden peran, di mana tanpa perlu menyebutkan konsep-konsep keagamaan secara langsung, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas tetap tersampaikan dengan kuat dalam proses pembelajaran. Kita adalah penerus tugas kenabian sebelum profesi apapun.